Selamat siang semua, teman-teman kepala sekolah. Jumpa lagi bersama saya, Yanwarius Seran Faik, pada channel Yansari SF Channel. Kali ini saya mencoba untuk membuat tutorial tentang penilaian terhadap SKP maupun realisasi akhir dari SKP dan juga realisasi akhir dari rekan-rekan guru kita yang menjadi tugas kita untuk menilai atau menjadikan kita sebagai atasan penilai. Tentunya bahwa sebelum sampai pada tahap penilaian ini, teman-teman guru kita mengerjakan SKP 2022 dan juga mengajukan kepada atasan untuk menilai dan melakukan persetujuan. Nah, terkait dengan yang ini ada dua langkah yang harus kita kerjakan terkait dengan atasan atau pejabat penilai. Yang pertama itu adalah ketika SKP dari guru itu sudah diajukan kepada atasan atau pejabat penilai, maka tugas kita adalah melakukan penilaian dan juga menyetujui jika sudah sesuai, sehingga setelah disetujui guru yang bersangkutan bisa melanjutkan pada tahap realisasi akhir. Setelah itu guru yang bersangkutan itu ajukan lagi kepada pejabat penilai atau atasan untuk melakukan penilaian dan juga memberikan umpan balik sampai pada status dari SKP itu dinyatakan selesai atau tampil di layar kita, itu statusnya itu selesai. Sekarang saya mencoba untuk melakukan penilaian terhadap guru yang sudah mengajukan SKP-nya kepada saya. Tentunya bahwa di layar tampilan menu utama dari si kinerja, kita masuk kepada atau klik di penilaian. Yang kita mau nilai sekarang itu adalah SKP. Kita klik pada SKP-nya. Ya, setelah kita klik pada penilaian, khususnya pada menu SKP, akan tampil guru-guru yang mengajukan SKP-nya untuk dinilai dan disetujui. Saya memilih salah satu SKP 2022 atas nama Bapak Yohanes Baptista Mataus SPD. Kita klik pada lihat rencana hasil kerja.
Ya, ini adalah tampilan dari SKP yang diajukan oleh Bapak Yohanes Baptista Mataus. Nah, ini setelah saya melihat ternyata ini sudah sesuai. Sehingga sebelum saya menerima SKP yang diajukan, yang pertama itu adalah harus simpan dulu ekspektasi. Klik simpan ekspektasi. Setelah simpan ekspektasi, baru kita klik terima jika SKP yang diajukan itu sudah sesuai. Klik terima. Lalu simpan. Dengan demikian maka namanya Bapak Yohanes Baptista Mataus tidak muncul lagi di penilaian SKP karena SKP-nya sudah kita nilai. Sehingga nanti yang akan tampil di layarnya Pak Yohanes itu adalah status SKP disetujui. Maka yang bersangkutan bisa melanjutkan untuk realisasi akhir. Ini adalah cara atau proses penilaian SKP dari bawahan kita. Setelah SKP dinilai, kita menunggu yang bersangkutan untuk mengajukan realisasi akhir untuk kita lanjutkan lagi penilaian dan juga memberikan umpan balik sehingga pada akhirnya status dari SKP tersedianya dokumen laporan pelaksanaan tugas yang sesuai, bagus dan pertahankan. Jumlah laporan
Terkesan tugas sebagai wali kelas ini juga bagus dipertahankan. Terlaksananya tugas sebagai kepala sekolah. Terlaksana kegiatan pembimbingan siswa dan kegiatan ekstrakurikuler. Terlaksana kegiatan publikasi. Nah ini sudah baik, namun dapat lebih ditingkatkan. Menjadi anggota MPP sudah bagus dan pertahankan. Terlaksana kegiatan sebagai pengawas ini juga bagus dan pertahankan. Menjadi anggota PRG RI ini sudah baik, namun tingkatkan. Baik, setelah memberikan umpan balik berkelanjutan, kita masuk pada rating hasil kerja yang kita sesuaikan. Nah, ini adalah ada di bawah ekspektasi, ada sesuai ekspektasi, terlihat sesuai ekspektasi. Nah, setelah itu kita harus memberikan umpan balik berkelanjutan untuk perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini ada 7. Nah, ini kita perlu memberikan umpan balik berkelanjutan. Nah, untuk membuat berkelanjutan ini supaya memudahkan saya, maka saya sudah membuat catatan-catatan berkaitan dengan perilaku kerja, sehingga saya tinggal salin dan masukkan pada kotak yang tersedia. Yang pertama, ini saya sudah urutkan memang. Kedua, yang ketiga. Ini saya sudah siapkan memang, mengingat waktu karena banyak yang harus saya nilai. Maka untuk memudahkan saya itu, saya membuat memang catatan ini yang sudah disesuaikan dengan perilaku kerja. Kelima, keenam, ketujuh, di sini kita pilih rating untuk perilaku sesuai ekspektasi. Catatannya kita bisa membuat catatan untuk yang bersangkutan. Ini bagus, dan terus pertahankan semangat kerja dan teruslah berinovasi dan berkreasi. Terus berinovasi dan kreatif dalam pembelajaran. Setelah itu kita centang saya lebih berdasarkan hasil kerja yang bersangkutan, terus kita simpan penilaian. Nah, dengan demikian maka status dari
guru yang kita nilai itu status SKP-nya itu atau ya sudah selesai. Saya coba membuktikan. Saya coba login dulu. Saya masuk ke salah satu teman. Setuju. Contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini SKP 2022 status sudah selesai. Dengan demikian maka yang bersangkutan bisa cetak SKP. Setelah itu dia cetak lagi evaluasi dan cetak dokumen akhir. Tiga ini untuk dijadikan sebagai dokumen atau SKP tahun 2022. Salah satu contoh itu adalah hasil cetakan SKP itu. Saya ambil contoh. Misalnya Ibu Sekundanov. Ya. Pertama, rencana kerja. Setelah itu dokumen evaluasi. Setelah itu yang terakhir adalah dokumen akhir. Tiga ini digabungkan menjadi satu file namanya SKP online 2022 dari si kinerja atas nama Ibu Sekundanov, SKP 2022. Ya, sampai dengan dokumen evaluasi kinerja pegawai yang berlogo Garuda dan selesai. Ini adalah proses penilaian SKP dan realisasi akhir untuk mendapatkan SKP tahun 2022.